Halo Apik Lovers, kembali lagi bersama gua di Film Apik. Di video kali ini gua akan menceritakan sebuah film yang berjudul Misteri Zombie. Film ini termasuk ke dalam film horor komedi yang dirilis pada tahun 2021, menceritakan tentang seorang guru dan dua muridnya yang berhasil mengalahkan sang raja kegelapan. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk ke dalam alur videonya. Film diawali dengan diperlihatkan dengan seorang pemilik toko yang bernama Sun. Ia sedang diganggu oleh sesosok siluman. Tak lama datanglah sang pemburu hantu yang bernama Kak Hao. Di sini kita akan diperlihatkan dengan aksi yang sangat epik dari Hao melawan sang siluman. Terlihat sang siluman digendong oleh seorang pria. Kemudian kita akan diperlihatkan dengan dua orang yang sedang menghadap pemimpin kegelapan. Dikarenakan gua nggak tahu namanya, kita panggil saja dengan nama Chowli. Oke, mulai sekarang kita panggil pemimpin kegelapan tersebut dengan nama Chowli. Ia memasukkan sebuah serangga ke dalam lengan salah satu anak buahnya. Alhasil, ia pun berubah menjadi sesosok siluman yang sangat mengerikan. Ia pun mengejar salah satu temannya. Kita kembali ke Hao yang ternyata siluman yang ia bunuh tadi adalah salah satu muridnya. Mereka bernama Wenjie dan Gyuseng. Singkat cerita, di saat Hao dan muridnya pulang ke rumah, mereka didatangi oleh seseorang yang bernama Bos Qian. Ia meminta sebuah bantuan. Terlihat Wenjie dan Gyuseng memalak orang tersebut. Gyuseng memberikan uang kepada gurunya, dan di saat itu Gyuseng mengeluarkan sebuah jam tangan kuno. Hao pun mengambilnya, dan ia mengingat sebuah tragedi di mana di saat gurunya terbunuh, ia melihat sang pelaku pembunuh mengambil jam tangan kuno tersebut. Hao pun menemui Bos Qian. Mereka pun mendatangi tempat usaha dari Bos Qian. Di sana mereka diperlihatkan dengan menantu Bos Qian yang sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Tetapi jasad tersebut kembali ke rumah. Hao pun menyuruh dua muridnya untuk menginap, dan di malam harinya diperlihatkan dengan seseorang yang sedang melakukan sebuah ronda. Akan tetapi ia dibunuh oleh sesosok siluman. Kembali ke Wenjie dan Gyuseng. Di sana Gyuseng pergi dari tempat tersebut untuk menemui sang kekasih yang bernama Qiao Ying. Gyuseng mendengar pembicaraan pacarnya dengan sang ayah yang bernama Tuan He. Ia tidak merestui hubungan mereka dikarenakan perbedaan derajat yang sangat jauh. Ni怎么才来？摘花去了。你怎么了？瞎说，他那都是气话。我的事情我自己能。那我可能一辈子都不配得到你。 Tak berselang lama, datanglah sesosok siluman yang berusaha menangkap Qiao Ying. Kita kembali ke Wenjie. Di sana ia bermimpi jika jasad menantu Bos Qian mengganggunya. Ia pun mengecek sang jasad. Merasa kedinginan, Wenjie pun mengambil baju dari Bos Qian. Dan tak berselang lama, jasad tersebut bangun dan menyerang Wenjie. Ia yang ketakutan berlari dan pulang ke padepokan. Di sana
Mereka pun berusaha melawan siluman tersebut. 上，小生，师傅！ 什么人都往家里带。 师傅，姐姐， Dan dari siluman tersebut keluarlah beberapa ekor serangga beracun. Tak lama datanglah Kuiseng yang menceritakan jika ada siluman zombie. Mereka pun melakukan sebuah penyelidikan di sebuah hutan yang sangat angker. Di sana mereka menemukan sebuah jasad seorang pria yang kita temui di awal film tadi. Singkat cerita, di keesokan harinya mereka pun mendatangi rumah milik Tuan He. Di sana Qiao Ying meminta kepada sang ayah agar mereka diperbolehkan untuk menginap untuk menjaganya jika siluman tersebut datang kembali. Sang ayah pun menuruti keinginan sang putri tercintanya. 爹， 来，见面来了就是给我面子了。你看看还带什么礼物？ Di sana, Hao ditemui oleh kapten polisi yang bernama Liu. Di sana Wenche dan Kyuseng memasang jebakan. Singkat cerita di malam harinya, terlihat para penjaga yang sudah mulai mengantuk. Tak lama datanglah sesosok siluman. Di sini kita akan diperlihatkan dengan aksi kocak dari Hao dan dua muridnya. 师兄， 师傅救我！ 喂，你们两个小子能不能专业点儿？收手，收起！ Siluman tersebut berhasil kabur. Hao dan Wenche pun mengejar siluman tersebut hingga sampai di suatu hutan. Di sana Wenche berhalusinasi. 文才， Akan tetapi di saat itu Hao menyelamatkannya. Mereka pun menemukan sebuah kantong yang sangat mencurigakan. Kita kembali ke rumah Tuan Hill. Di sana Qiao Ying diculik oleh siluman tanpa kepala. Di keesokan harinya, Kuiseng melakukan sebuah investigasi tentang asal-usul kantong tersebut. Di sana mereka pun mencurigai penjaga toko Sun. Setelah itu, Kuiseng ditugaskan untuk menjemput penjaga toko Sun. Hao pun menginterogasi penjaga toko Sun, dan hal itu diperagakan oleh Wei Chan dan Kuiseng. 那个不长眼的东西，竟然把我爹给我的地产打碎，就这么把他打了一顿，为啥呢？打的是右脸啊！把他给打死了。 Di sana, Wei Chan ditugaskan untuk menemui Kapten Liu. Hao dan Kuiseng menemui seseorang yang diceritakan oleh penjaga toko Sun. Tak berselang lama, pemilik rumah tersebut pun pulang dan menyadari akan kedatangan seseorang di rumahnya, dan terjadilah sebuah pertarungan yang sangat amat menegangkan. Dan di saat itu orang tersebut pun berubah menjadi sesosok siluman.
Di sini Qiu Sheng pun tertular racun tersebut, dan di malam harinya Qiu Sheng memperlihatkan jika ia akan berubah menjadi sesosok siluman. Di siang harinya, kita diperlihatkan dengan salah satu anak buah Cao Li yang sedang mencari simpati masyarakat dengan cara menunjukkan zombie yang telah ia tangkap. Lalu ia pun membakar zombie tersebut. Di sini, Hao mengeluarkan sebuah alat pelacak untuk mengikuti orang tersebut, kan tetapi orang tersebut tidak juga ditemukan dan membuat alat pelacak tersebut menjadi rusak. Tak lama orang tersebut pun mendapat simpati masyarakat dan masyarakat mengagungkannya bak seperti dewa. Terlihat anak buah Cao Li memberi air yang telah didoakan. Kita kembali ke Hao. Di sana ia didatangi oleh Tuan He yang telah mengetahui kedok penipuannya yang kita lihat di awal film tadi. Alhasil, ia pun dihajar oleh warga hingga salah satu orang mematahkan pedang keramat yang mengakibatkan Qiu Sheng menjadi zombie dan membuat semua warga lari dari tempat tersebut. Di malam harinya, Qiu Sheng dimasukkan ke dalam sebuah bak yang berisi pasir. Di sana sebuah pedang mengeluarkan bunyi yang membuat racun dari Qiu Sheng menghilang. Di keesokan harinya, di saat mereka membereskan sisa-sisa pertarungan semalam, Wen Zhen menemukan sebuah buku yang berisi tentang serangga beracun dan cara mengalahkannya. Singkat cerita, di saat Hao sedang berdoa, ia pun diculik oleh anak buah Cao Li. Sesampainya di tempat Cao Li, terlihat Qiao Ying dan penjaga toko Sun yang berada di sana dan seluruh warga desa yang telah menjadi zombie dikarenakan mereka telah meminum air yang diberikan oleh anak buah Cao Li. Di sini kita mengetahui rencana dari Cao Li yang ingin membangkitkan tubuh aslinya dan mengorbankan 4 orang bernasib baik yang terdiri dari Hao, penjaga toko Sun, Qiao Ying, dan Wen Chai. Di sini kita akan diperlihatkan dengan siluman tanpa kepala tersebut adalah Wen Chai dan Qiu Sheng. Di saat itu, Cao Li mengajak anak buahnya untuk menangkap Wen Chai. Akan tetapi, Wen Chai kelelahan dan membuat penyamarannya terbongkar. Cao Li pun menyuruh para zombie untuk menangkap Wen Chai. Singkat cerita, ritual tersebut pun dimulai. Cao Li berhasil mendapatkan tubuh aslinya. Di saat itu, gelang yang dikenakan oleh Hao merayap dan mengambil sebuah pedang. Di sini kita akan diperlihatkan dengan aksi pertarungan yang sangat epik antara Hao dan Cao Li. Cao Li memukul Hao yang menyebabkan nyawanya keluar. Ia pun mengingat masa lalu bersama gurunya. Dan di saat itu, pedang tersebut kembali ke tangan Hao dan pedang tersebut mengeluarkan sebuah cahaya. Zombie yang terkena sabetan pedang tersebut akan kembali ke normal. Pertarungan pun kembali terjadi hingga pada akhirnya Hao pun berhasil mengalahkan Cao Li. Akan tetapi ia pun sekarat dan sebelum kematiannya ia memberi pesan kepada sang murid agar mendirikan sebuah sekolah. Tapi bohong ya. Di akhir film kita akan diperlihatkan dengan Hao yang telah mendirikan sebuah sekolah. Terlihat Qiu Sheng telah mendapatkan restu dari ayah Qiao Ying. Terima kasih telah menonton review film singkat Mr. Zombie. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.